Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ketemu lagi dengan saya di channel Rada Sehat. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bahwa saya buat sistem deteksi sungai sebagai tugas akhir saya atau skripsi saya di Universitas Tadulako, tepatnya di Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi E1 Teknik Informatika. Pada sistem yang saya buat, yaitu dengan judul skripsi yaitu deteksi erosi sungai melalui citra satelit untuk pencegahan banjir dengan pendekatan deep learning. Di sini pendekatan yang saya lakukan yaitu dengan membuat segmentasi melalui citra yang saya dapat dari Google Earth. Kemudian saya lakukan segmentasi menggunakan UNet dengan backbone SNet 50. Nah, setelah mendapat lebar sungai dan sinuositas, ini fokus parameter saya hanya 3: sinuositas, laju kelebaran, sama pergeseran tepi badan sungai. Nah, jadi setelah mendapat lebar citra sungai, maksudnya lebar sungai yang ada di citra, kemudian lakukan sinuositas sungai pada citra tersebut, saya melakukan pendekatan temporal. Data temporal yang saya gunakan yaitu mencangkup posisi sungai dan lebar sungai dalam 5 tahun 2020 sampai 2025. Kemudian juga setelah itu saya gunakan rule base untuk perumusan dan klasifikasi, membuat label. Kemudian saya melakukan pendekatan weak supervision atau rule base saya jadikan ini langkah untuk labelan. Setelah itu saya masukkan di satu model machine learning, yaitu model staging classifier pendekatan assembler. Di situ saya menggunakan algoritma RF random forest, kemudian SVM super vector machine, kemudian SVM, kemudian random forest, sama sebetulnya ada itu XGBoost atau extreme gradient boosting. Nah, oke. Setelah itu saya implementasikan di web Flash tentunya. Di sini saya tidak bisa perlihatkan flashnya. Saya akan mendemonstrasikan tampilannya saja. Oke. Di sini bisa ekspor dalam bentuk PDF sebagai laporan. Kita mulai untuk demonya. Terima kasih. Sebelum kita masuk, saya akan terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Desi Eskom MT, yang telah membimbing saya. Terima kasih juga kepada dosen wali saya,
dosen wali saya, yaitu Pak Septiano Anggun Pratama MIKOM, dan kepada penguji saya, yaitu Ibu Ketua Penguji Bu Wirdayanti STMN, kemudian Sekretaris Penguji Septiano Anggun Pak Septiano atau Pak dosen wali saya, yaitu Septiano Anggun Pratama MIKOM dan Ibu Ayu Hernita MKOM. Nah, untuk itu saya akan masuk ke demo. Kita masuk dan tampilan login sistemnya seperti ini. Kita masukkan username dan admin. Oke, login hasil. Nah, ini yang saya pakai. Apa saja? Di sini saya skripsi saya memakai sistem satu ini, yaitu analisis erosi. Ini hanya pusat histori, jadi dia hanya pusat data. Jadi sistem sesungguhnya ada di sini. Kita ambil contoh yang ada data Excel, dia akan munculnya seperti ini. Kita deteksi. Agak lama memang untuk deteksinya, lumayan berat. Citra asli, maskingnya, overlay. Sinusitas, kriteria penentuan erosi. Ini saya mengacu pada Sochum, kemudian Hock 1980. Nah, ini pendekatan untuk pencegahan banjir. Kemudian untuk download PDF-nya berfungsi. Dia bisa jadikan laporan tentunya. Kemarin saya melakukan kerjasama dengan dosen dari jurusan teknik sipil, tepatnya ilmu hidrologi. Izin sebut namanya, yaitu Ibu Dr. Nina Bariro Restianti STM. Warning tinggi. Tingkat erosi sungai terdeteksi tinggi. Analisis citra menunjukkan adanya perubahan morfologi sungai yang signifikan dan berpotensi menyebabkan kerusakan tebing sungai. Direkomendasikan untuk segera melakukan perkuatan tebing, pemasangan bronjong, serta penanaman vegetasi penahan guna mengurangi risiko erosi lebih lanjut. Segera dilakukan tindakan penanganan dan pemantauan lapangan secara berkala. Itu merupakan suara dari sistem memberitahuan bahwa kategorinya tinggi. Ini perannya. Oke. Jika tidak memiliki data Excel, maka dia juga ada
pendekatan tersendiri. Sebentar saya akan demonstrasikan. Di sini saya akan mencoba dari kategori tinggi. Warning sedang. Perhatian. Sistem deteksi tingkat erosi sungai pada kategori sedang. Terjadi perubahan morfologi sungai yang memerlukan perhatian dan pemantauan lebih lanjut. Direkomendasikan untuk melakukan monitoring rutin serta penanaman vegetasi pada area yang berpotensi mengalami pengikisan. Silakan lakukan evaluasi kondisi sungai secara berkala. Semua berjalan ya. Ini untuk sungai Balngara. Nah ini juga. Ya ada pembeda. Oke. Dan untuk erosi rendah, ini data Excelnya ini meliputi atau mencangkup per segmen atau pos. Kondisi rendah. Informasi. Hasil analisis menunjukkan tingkat erosi sungai berada pada kategori rendah. Kondisi sungai relatif stabil dan tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan. Direkomendasikan untuk tetap melakukan pemantauan berkala guna menjaga kondisi sungai dan mendeteksi perubahan sejak dini. Terima kasih. Ini jalan untuk rendahnya. Oh ya, saya akan melurus sedikit bahwa di sistem saya ini hanya sebatas 3 parameter yang seharusnya di dalam ilmu hidrologi, yaitu ada erosi yang ditentukan melalui jumlah material per ton. Nah, ini hanya saya melakukan klasifikasi berdasarkan 3 parameter saja, jadi tidak termasuk curah hujan, jenis tanah, dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut ke memakai gambar yang tidak ada data Excelnya, yaitu gambar screenshot. Informasi. Segmentasi citra berhasil dilakukan. Namun data histori sungai tidak tersedia sehingga tingkat erosi belum dapat diklasifikasikan. Silakan melengkapi data historis untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat. Bisa di-download PDF-nya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini. Oke, tidak ada grafik dan lain-lain. Nah, sekian untuk demo sistem 1, yaitu yang saya jadikan skripsi saya dengan judul deteksi erosi sungai melalui citra satelit untuk pencegahan banjir dengan pendekatan deep learning. Saya kembali ke sistem 2, yaitu sistem pengembangannya, yaitu estimasi kecepatan permukaan air sungai, yaitu river velocity. Saya akan coba. Sebelum itu saya akan jalan sedikit. Saya melakukan dengan menggunakan metode atau arsitektur model yaitu CNN LSTM, dan ini data latih dan acuan pengembangan ini referensi, bukan acuan pengembangan. Referensi pengembangan ini saya dapat melalui GitHub OL. Jadi saya masih memakai, untuk sekarang saya masih memakai data latih dari Zenodo
yaitu dari penelitian OL. Di sana itu merupakan dataset terbuka juga. Jadi diambil di datasetnya itu diambil video dengan 25 fps, yaitu terdiri dari 25 frame. Jadi paralelnya itu satu video itu 25 frame. Nah, untuk deteksinya, untuk menghitung pendekatannya itu bukan mendeteksi satu frame itu menghasilkan satu velocity, tidak, namun satu video itu dia 15 detik, satu detiknya 25 frame. Nah, jadi 25 frame kali 15 detik yaitu 375 frame. Oke. Yang intinya satu detik sama dengan 25 frame. 25 frame membentuk satu squash, dan satu squash sama dengan satu detik memiliki atau mewakili atau sama dengan satu velocity. Oke, paham? Jika paham, kita masuk. Di sini harus atau cari data testing yang 25 fps juga. Nah, ini kita akan tes UI-nya hanya sederhana seperti ini. Harap maklum. Di sini juga menyediakan opsi untuk download video hasil estimasi. Jadi di sini bukan untuk mengklaim bahwa kecepatan aliran permukaan sungai itu sekian. No, dia tidak mengklaim. Jadi sistem ini hanya memprediksi atau mengestimasi kecepatan arus sungai aliran, tidak semata-mata mengklaim. Begitupun dari sistem deteksi tadi, itu perlu yang namanya validasi lapangan. Nah, sistemku yang tadi, yang sebelumnya itu sudah divalidasi melalui data PUPR, Dinas PUPR. Nah, untuk ini sendiri, ini masih menunggu data validasi yang akan diambil di lapangan nanti, dikarenakan ini akan kemungkinan atau bahkan tidak jadi akan diimplementasikan secara real time, dan ya mungkin akan dijadikan sistem sungguhan. Kenapa saya bilang akan dijadikan sistem sungguhan? Karena bagaimana ya? Ini jika ada yang mau, saya akan kasih dari mulai kode training, pembuatan model, trainingnya, sampai UI flash. Jika ada yang mau, silakan komen. Lumayan lama karena dia ibaratnya ini kan video, bukan gambar. Ini bukan image processing, ini squash, frame per frame. Ibaratnya flipbook. Jadi image itu satu gambar, sedangkan flipbook itu jadi
beberapa gambar. Ini indikatif flipbook. Ini gambar. Ini flipbook. Mungkin pendekatan saya lakukan tidak secanggih optical flow, namun mengingat keterbatasan device dan lain-lain, saya hanya menggunakan pendekatan squash ini. Dan untuk arsitektur yang saya gunakan yaitu 2D 2D istilahnya, karena seperti yang saya bilang, saya keterbatasan device, jadi saya tim memakai 3D. Nah, oke, sudah keluar hasilnya. Hasilnya nanti di sini ada keterangan velocity, video fps, prediksinya ini per apa guys, ini rata-rata. Kita putar. Oke. Bisa juga di audionya jika teman-teman mau putar menggunakan pemutar videonya teman-teman. Silakan versi. Nah, triknya itu bisa saya jelaskan atau bisa logout juga. Nah, untuk dari segi keamanan ini kan bisa misal di indeks, misal ketik hala ini awal, ini kan indeksnya sebelum login kan awal 1, 2, 3. Login gagal. Oke. Lihat Pak. Nah itu passwordnya. Oke. Ini kan oke, berhasil. Ini kan awal seharusnya. Coba kita tes ke indeks. Oke, itu kan bisa. Ini. Nah, oke. Ini harus logout dulu untuk menghapus. Nah, kita mau masuk menggunakan ini kan tidak bisa. Awal kita indeks ini kan karena saya pakai pendekatan device-nya itu. Nah, sekian demo sistem saya, aplikasi berbasis website saya, yaitu sistem deteksi sungai. Ini stambuk saya. Terima kasih dan selamat malam.